Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama yang paling utama tentu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dalam kesempatan malam hari ini tentunya kita semua teman-teman yang hadir untuk meluangkan waktunya hadir di College Corner episode 3 kali ini tentunya tidak bisa berhadir tanpa adanya nikmat iman dan Islam gitu kan, dan tentunya nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya yang tentunya itu harus kita syukuri bersama teman-teman. Kemudian salawat berakaikan salam kita sajikan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Reza Nurkholis di channel College Corner, ya sebuah program yang sengaja saya buat seperti yang pernah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwasanya College Corner ini hadir untuk menyembuhkan sebuah obrolan inspiratif, obrolan yang informatif dan tentunya mengedukasi seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang berhadir dalam kesempatan malam hari ini bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang nantinya kita akan obrolkan dengan narasumber yang nantinya akan kita undang bersama. Terlepas daripada itu, saya menghimbau kepada teman-teman semua nih yang udah hadir untuk segera ajak teman-teman lainnya untuk bisa nimbrung bareng kita di sini gitu kan. Karena dengan banyaknya teman-teman yang hadir dalam kesempatan malam hari itu menjadi support bagi saya pribadi selaku tuan rumah College Corner gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman boleh baca deskripsi ataupun caption yang saya tampilkan di feed Instagram saya mengenai acara kita ini, yaitu episode ketiga College Corner yang kita mengambil tema yaitu generasi Quran milenial teman-teman. Jadi kenapa sih tema generasi milenial ini kan saya pilih begitu kan. Jadi sebelum itu nanti saya bahas teman-teman, bagi yang ingin berdonasi bisa kunjungi postingan di feed Instagram saya mengenai tema ini. Dan teman-teman bisa berdonasi seminimal mungkin ya, tidak ada paksaan, tidak ada harus berapapun ya, sekecil apapun teman-teman yang teman-teman donasikan itu sangat bermanfaat bagi kami terutama. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah berhadir pada malam hari ini dan selamat datang di College Corner. Nah baik, generasi Quran milenial. Teman-teman mungkin ada yang sudah baca caption yang saya tampilkan di feed Instagram saya mengenai postingan untuk obrolan kita pada hari ini gitu teman-teman. Jadi kenapa tema ini dipilih gitu ya. Jadi saya baru melakukan studi literasi gitu kan. Studi literasi, dalam beberapa artikel yang saya baca ternyata ada sebuah fakta mencengangkan teman-teman, yaitu ternyata dari total jutaan masyarakat Indonesia yang muslim gitu ya, hanya 35% loh teman-teman yang bisa dikatakan mampu membaca Al-Quran gitu. Selebihnya ya bahkan mungkin huruf saja tidak tahu begitu. Huruf hijaiyah itu tidak tahu, tidak hafal seperti itu. Nah, ini tentu miris teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Quran dan hadis ini adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW. Teman-teman kalau kita ilustrasi analogikan sederhana deh. Teman-teman dapat nih harta warisan 100 juta rupiah dari keluarga. Seneng nggak? Saya rasa senang gitu ya, senang. Nah ini kita dapat warisan nih. Dapat warisan dari Rasulullah berupa Quran dan hadis. Seperti itu. Nah senang dong, harusnya kita senang dong. Sama seperti tadi kita mendapatkan warisan harta dari keluarga misalkan seperti itu. Nah harusnya kita senang dong gitu kan. Nah bagaimana cara mewujudkan rasa senang itu gitu kan? Kalau tadi kita analogikan sebagai harta, tentu harta itu kan kita habiskan. Bisa jadi untuk kita membangun rumah, untuk studi lanjut, untuk membeli kebutuhan pokok kita, seperti itu. Nah, kalau warisannya berupa Quran, bagaimana cara kita untuk mewujudkan rasa senang kita dengan warisan tersebut? Salah satunya dengan kita membacanya, gitu. Bagaimana kita bisa membaca Quran kalau kita tidak belajar, begitu teman-teman. Jadi ada banyak sekali madrasah di Indonesia ini teman-teman, dan mungkin hampir semua masyarakat Indonesia pernah madrasah, akan tetapi yaitu tadi kita
sepakat ya, ada pepatah yang mungkin kita sering dengar ya kan, bahwasanya ala bisa karena biasa. Ilmu tajwid, ilmu-ilmu Quran yang kita pelajari di madrasah, kalau tidak kita ulang-ulang dalam bentuk keseharian kita membaca Quran, tentu ilmu itu akan pupus dengan sendirinya, hilang begitu saja teman-teman. Nah, ini yang kita tidak harapkan bersama. Dan pada kesempatan malam hari ini, College Corner hadir dengan tema generasi milenial dengan tujuan mudah-mudahan teman-teman yang hadir menyaksikan channel ini bisa mendapatkan semangat untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa meningkatkan keinginan untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran, dan yang paling penting teman-teman, ajak teman-teman lainnya untuk senantiasa membaca Al-Quran, seperti itu. Itu yang paling penting teman-teman, karena sangat miris ya ketika memang Al-Quran itu sebagai simbol teman-teman. Hampir setiap rumah seorang muslim itu punya Quran, tapi apakah Quran itu dibaca atau tidak, kita bisa melihat. Ada yang sebagian, ada yang sebagian orang meletakkan Quran di atas lemari dan hanya dibaca ketika bulan Ramadan. Selebihnya nggak tahu, hanya sebagai pajangan yang berdebu gitu kan. Kemudian ada orang yang rela menghabiskan ratusan ribu untuk membeli kaligrafi dan itu menjadi hiasan rumahnya. Tapi hanya sebatas itu teman-teman, gitu ya, hanya sebatas itu, tidak lantas diamalkan menjadi sebuah bacaan yang kita baca sehari-hari begitu. Nah, ini kedepannya coba untuk kita atasi bersama teman-teman, karena suka atau tidak suka Al-Quran menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Eksistensinya itu berpengaruh sekali terhadap bagaimana kita mengeksiskan Al-Quran dalam keseharian kita. Nah, dalam kesempatan ini kita akan undang salah seorang yang meniatkan dirinya untuk belajar Al-Quran sedari muda teman-teman. Jikalau di luar sana ada orang yang berfokus kepada studi, ya kan, selesai S1 mungkin lanjut ingin S2, S3 segala macamnya, tapi narasumber kita ini memilih untuk fokus untuk menyelesaikan studi Qurannya. Bukan berarti yang ingin studi lanjut itu salah, enggak teman-teman. Tapi kenapa sih kok bisa narasumber kita ini lebih tertarik untuk menyelesaikan studi Qurannya ketimbang mencoba peruntungan, mencoba beasiswa untuk lanjut ke S2 atau S3 seperti itu teman-teman. Nah, narasumber kita ini adalah santriwati dari sebuah lembaga Quran ya, rumah Quran bernama Darut Tarbiyah yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, begitu teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah adik kelas saya ketika di universitas, begitu kan. Tapi beliau rela jauh-jauh ke Depok untuk menimba ilmu tentang Quran. Langsung saja kita undang dalam channel kita ini. Mudah-mudahan beliau sudah berhadir dalam kesempatan kita. Sebentar ya teman-teman. Sudah kita undang. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, sebelum ini kayaknya belum aktif ya, akun Instagramnya teman-teman. Jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah berhadir. Kemudian teman-teman boleh request ya setelah tema Quran ini, kira-kira tema untuk episode 4 dan seterusnya itu apa yang kira-kira bagus kita untuk obrolin bersama. Karena jujur saya harus melakukan riset lebih gitu kan, untuk untuk menentukan tema-tema yang baik yang bisa kita sajikan kepada halayak seperti itu ya. Dan teman-teman boleh sharing ke kita gitu kan, ke saya gitu kan, terkait misalkan Kak Reza, Kak Kolis gitu kan, bebas ya Reza atau Kolis gitu kan. Ini nama Kolis Corner memang diambil dari tema saya. Yuk Kak Kolis, mungkin ada yang pernah menyaksikan tema-tema sebelumnya itu kan, silakan tanyakan gitu kan. Dan teman-teman yang nggak berkesempatan hadir untuk di College Corner di setiap malamnya, setiap agendanya, teman-teman bisa menyaksikan tayangan ulangnya di akun YouTube saya seperti itu. Linknya ada di deskripsi Instagram milik saya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa share dan subscribe tentunya untuk sama-sama mendukung konten-konten positif yang kami tampilkan seperti itu.
Ini sebentar ya teman-teman ya. Menunggu apa kita narasumber kita, tamu kita yang akan kita undang seperti itu. Alhamdulillah sudah berhasil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Reza. Lagi sibuk nggak kan? Nggak sibuk ya? Alhamdulillah, nggak sibuk Bang. Udah selesai kegiatannya. Alhamdulillah. Kok rame banget tuh? Lagi ada kegiatan juga ya? Oh, enggak, ini di masjid sekitar asrama Bang. Biasanya ada hadroh tiap malam Senin. Maulidan gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Ya baik ya, jadi teman-teman. Keganggu nggak Bang suaranya? Enggak. Bisa kedengaran kok. Jadi. Ya. Oke, baik. Ada Kak Dita juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih banyak kawannya. Ada Dek Fitri juga ya? Ada banyak nih. Ya. Bang Reza sehat Bang Reza? Sehat, alhamdulillah sehat. Dah lama nggak bersuara. Ya. Jadi teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, nama Fadilah Ulgana. Studi Quran, jauh-jauh di Quran ke kita kepada hak lainnya. Dan ini kan menjadi sebuah apa ya? Menjadi atau kita bisa semangat juga nih. Nah ini keadilan ini makin apa ya dia? Ya boleh Bang. Gimana enaknya aja. Ya kita mulai. Nah, cerita itu kan jadi kebanyakan jenuh. Nah, terdengar ini dia ya? Afan Bang, kurang terdengar. Kurang dengar. Ini dengar sekarang? Iya sekarang udah. Udah, alhamdulillah. Jadi tadi kan Abang present di awal kan bahwasanya orang lain lah begitu kan, lebih ketika selesai kan mungkin lebih fokus untuk cari peluang untuk beasiswa LPDP gitu kan. Karena sementara Dila ini S1 fokus untuk sebuah lembaga pendidikan ini motivasinya apa begitu? Cerita-cerita sedikit kita santai aja ini. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan kesempatan Dila buat silaturahim lagi sama Bang Reza yang saya hormati dan muliakan. Insyaallah senior yang luar biasa ketika dulu di kampus ya Bang Reza. Dan Kak Ulan juga. Masya Allah. Salam ya Bang buat Kak Ulan. Ya siap, lagi di depan ya. Ya, alhamdulillah bisa sharing dengan teman-teman. Semoga apa yang dibicarakan nanti bisa memberi manfaat ya untuk semuanya.
Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut baginda yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau cerita tentang perjalanan Dila dengan Quran, Bang, ya, Masya Allah sebenarnya kalau mau cerita dari awal nih, background pendidikan Dila ya dari kecil, dari SD sampai ke perguruan tinggi itu Dila menyelesaikan pendidikan formal di sekolah negeri semuanya. Benar-benar pendidikan yang minim sekali tentang ilmu Al-Quran. Dila nggak punya basic yang kuat tentang ilmu tajwid, tentang ya pokoknya bacaan Al-Quran Dila ketika itu sampai di bangku kuliah modal PD, bener-bener modal PD ya, sampai suatu ketika ada titik balik gitu di semester ini kan masih nyaman-nyaman aja nih ya Bang, sampai di tingkat 3 kalau nggak salah itu di semester 5. Di semester 5 perkuliahan itu mulai ada rasa-rasa walau alam pada saat itu terusik aja hatinya ketika itu kan tilawah. Sebenarnya alhamdulillah dari SMA sudah mulai dikenalkan dekat dengan Quran oleh kakak pementor pada saat SMA. Silakan waktu itu di SMA alhamdulillah rabbil Allah kenalkan dengan Rohis ya pada saat itu. Dila ikut mentoring. Di situ mulai hijrahnya benar-benar dari SMA yang SMP-nya masih sangat-sangat jahiliyah gitu. SMA-nya hijrah, mulai kenal Quran. Tapi ya begitu, tilawah tanpa tahu sebenarnya bacaan Quran Dila ini sudah benar atau belum gitu. Masih seperti itu, mengikuti terus, tetap tilawah, ikut one day one juz, tapi bacaan Qurannya bisa dikatakan benar-benar ya modal percaya diri aja gitu, tidak ada basic yang kuat tentang ilmu tajwid. Kemudian mulai merasa ketika tilawah kok nggak nyaman ya, nggak enak gitu dengar suara tilawah sendiri itu. Pada saat itu Dila benar-benar gelisah, kayak aduh gimana gitu, pengen belajar sejujurnya pada saat itu Bang. Tapi ya seperti yang Bang Reza tahu, habis untuk kuliah daurah syuro. Masya Allah, mungkin ada waktu ketika di kegiatan mentoring ya bisa untuk memperbaiki, tapi tidak banyak waktunya gitu. Mulai gelisah, sempat cari-cari informasi seperti tahsin di Ma'had yang di Medan gitu. Tapi terbentur juga dengan biaya pada saat itu. Sampai Dila di akhir masa kuliah itu mulai kan kita biasa tuh mau selesai kuliah mulai berpikir setelah ini what's next gitu. Teman-teman sudah pada rancang. Bahkan Dila juga ikut pada saat itu, kita rancang rencana untuk au pair, program ke Jerman gitu Bang. Program ke Jerman, pada saat itu benar-benar belum untuk niat langsung mondok. Pada saat itu masih mau au pair sama teman-teman gitu. Udah rancang rencana seperti ini langkahnya, setelah tamat harus begini gitu untuk impian yang itu. Dila masih menyimpan impian itu sampai di akhir kuliah. Akhirnya ya sebenarnya Dila sendiri merasa semuanya itu apa ya Bang, dari Allah gitu. Dilanya sebenarnya tidak terlalu punya yang mengarahkan gitu loh. Misalnya orang yang mengarahkan Dila harus memperbaiki seperti ini gitu. Tapi akhirnya di akhir masa kuliah itu, setelah membuat rencana kan berpikir lagi, mungkin setelah ini namanya seorang perempuan ya Bang ya, akhwat gitu. Di akhir peran dasar yang dimainkan adalah menjadi seorang ibu. Nah, kan mulai itu ya, namanya juga punya teman-teman yang teman-teman pada saat itu Masya Allah mungkin sangat visioner gitu. Dila jadi
ikut berpikir, baik dengan saya yang nggak nyaman nih tilawah Qur'annya seperti ini, bacaan Al-Qur'an saya masih nggak bagus, masih jelek, terus saya mau keluar negeri, ke negeri yang minoritas lagi gitu. Ngelihat kakak-kakak yang sudah terlebih dahulu ke sana, ada yang bisa bertahan tapi lebih banyak yang berguguran gitu. Mungkin dari busana dan sebagai macam. Akhirnya berpikir kalau saya seperti ini dengan bacaan Quran ini, nanti anak-anak saya mau dididik seperti apa gitu. Mulai lagi berpikir, oh sempat kan biasa Bang ada nulis-nulis impian tuh di dinding kan anak-anak kos biasanya gitu. Punya cita-cita nanti keturunan yang seperti ini, membebaskan Al-Quds misalnya, punya keturunan sebagai kesatria Islam gitu. Kan menggebu-gebu tuh pada saat itu ya, namanya akhwat gitu. Terus kan merasa tertampar gitu. Melihat kenyataan, ya Allah tilawah aja nggak nyaman dengar suara sendiri gitu. Masa saya seperti ini, apakah seorang perempuan atau seorang muslimah seperti saya itu layak dengan cita-cita ini sementara modalnya sangat minimalis gitu. Nah dari situ sebenarnya menjadi titik balik, Dila bener-bener banting setir gitu loh Bang. Jadi impian yang awalnya sangat ya terdengar fantastis banget gitu, pengen ke Jerman sama teman-teman. Bahkan teman-teman yang sekelas tuh udah rame sebenarnya berangkat ke sana sekarang. Sudah belajar dan bekerja di sana. Dila berputar arah pada saat itu. Masih ingat ada momen sama teman deket ya, cerita-cerita di kawasan MMTC gitu. Habis ini ngapain Dek katanya. Beliau tuh manggil Dila Adek gitu. Dila mau belajar Quran Kak gitu. Mungkin beliau kaget juga pada saat itu. Dila bilang Dila mau ke Jawa, Dila mau belajar Quran, mau perbaiki bacaan Quran. Dila malu Kak nanti kalau Dila jadi ibu bacaan Qurannya seperti ini gitu. Itu Bang cerita singkatnya awal Dila bisa memutuskan untuk mondok tahfiz gitu ba'da wisuda. Masya Allah, mantap, mantap, mantap. Jadi, wah, inspiring banget ya. Jadi, kita baru tahu nih bahwasanya tadi ada ini yang menarik tuh bahwasanya ternyata Ahwat itu menggebu-gebu juga ya kalau bermimpi gitu ya. Jadi baru tahu juga ini. Sangat Bang sebenarnya. Iya. Jadi luar biasa. Jadi memang Afwan Bang bisa diulang? waktu di UNEMED dulu memang bahasa Jerman kan ya. Jurusan? Iya, pendidikan bahasa Jerman. Iya, benar. Jadi relate banget teman-teman. Jadi pendidikan bahasa Jerman mau ke Jerman untuk ya banyak yang nggak mau tentu untuk memperbaiki Quran di kualitas membaca Quran Jawa dan bahasa untuk menunda ya. Iya, Bang Reza Afwan, putus-putus Bang suaranya. Oh, putus-putus ya? Afwan Cidan. Iya. Ini kedengeran nggak? Mungkin kaulannya diminta di sebelah mungkin. Ini kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Sekarang udah kedengeran. Udah. Mungkin coba kita geser bentar ya. Ini kalau karena santai jadi kita aman-aman aja nih. Iya, aman-aman. Kedengeran? Udah masih putus-putus? Alhamdulillah, lebih bagus ya? Bang sekarang. Iya. Lebih bagus ya, alhamdulillah. Nah, jadi tadi kan ada mimpian ke Jerman. Terima kasih untuk juga ya. Jadi
berdonasi lebih profesional lagi ini di Instagram. Nah, tadi kemudian aluan dulu. Nah, Depok. Kenapa bang? Kenapa milih Kenapa milih Depok? Depok? Oh Karena iya. lokasi ya. Iya. Sebenarnya awalnya itu Dila nggak milih ke Depok, Bang Reza. Awalnya Dila mau ke Wonosobo. Kalau nggak salah iya Wonosobo. Pokoknya daerah Jawa Tengah. Karena sejujurnya Dila nggak suka suasana Depok ini. Suasana kota gitu, suasana yang mirip sama Medan kan. Inginnya kan pada saat itu belajar menyepi, terus mencari suasana yang tenang gitu. Tapi qadarullah, Dila udah daftar tuh Bang Reza. Udah daftar di salah satu pondok tahfiz. Ini tempat dulu Kak Yuni Hajar, mondok. Bang Reza kenal kan Kak Yuni? Kenal. Iya. Kak Yuni Hajar sempat di sana. Terus udah sharing sama Kak Yuni buat di pondok tahfiz Jamuniro namanya. Itu di Pondok mana tahfiz tuh? Jamuniro di Wonosobo, Jawa Tengah. Yaitu pondok yang NU sekali pokoknya pada saat itu. Nah, Dila udah sempet udah daftar itu, udah sering komunikasi juga sama kontak personnya. Tapi di akhir menjelang tutup pendaftaran itu ya qadarullah lagi dihubungin. Afwan untuk tahun ini belum menerima santri baru lagi. Jadi mereka pending untuk tahun depan gitu Bang Reza. Bingung kan, cari-cari lagi informasi. Akhirnya menghubungi Ifah. Oh, jadi Ma'rifah itu udah Ifah. Ma'rifah udah duluan ke sana berarti ya? Iya, jadi Dila sama Ifah beda 1 semester, beda 6 bulan angkatannya. Oh gitu. Ma'rifahnya udah selesai ya? Ifah udah Bang, alhamdulillah udah sekarang ya? Ifah di Padang Ifah sekarang. Oh, orang awak sekarang. Ya, lanjut. Iya, jadi ngehubungin Ifah, tanya-tanya pondok yang rekomendasi Ifah gitu. Terus Ifah kirim beberapa link. Sebenarnya nggak langsung Darut Tarbiyah juga. Banyak tuh dikirim Ifah. Lihat-lihat terus Ifah ceritain mungkin kelebihan Darut Tarbiyah pada saat itu ya tarbiyah ya gitu. Salah satu faktornya untuk riayah gitu. Biar nggak lepas kan Bang Reza 2 tahunan gitu. Kalau kita ini lumayan berat gitu untuk Dila sendiri. Iya. Bisa istiqomah nggak ya gitu. Misalnya di luar lingkungan itu. Ya sebenarnya juga modal nekat. Bener-bener Dila nggak pernah terbang ke Suta gitu sendirian lagi. Bener-bener sendirian. Tapi ya bismillah. Jadi mencoba pada saat itu dan ya sudah berjalan sampai sekarang gitu Bang Reza. Jadi ini udah 2 tahunan ya? Iya, ini Dila berangkat ke sana itu berangkat ke sini ya Juni 2019. Berarti udah berapa? 2019 ya, Juni 2019 ya. Iya, udah lebih dari 2 tahun. Betah ya. Luar biasa ya. Jadi Dila masih itu Bang, masih mengabdi. Masih mengabdikan diri. Ini menarik juga nih apa Dila. Di sana itu selain belajar Quran, ada program apa aja? Maksudnya Dila dapat di sana tuh ilmu apa aja yang didapat gitu selain belajar tajwid, belajar apa gitu kan lain seperti itu. Iya, kalau di Darut Tarbiyah itu ada beberapa program. Yang pertama ada SMP SMA tahfiz Quran, ada kuliah kerja tahfiz Quran, ada takhusus
Takhusus tahfiz Takhusus. Quran. Iya. Nah, Mm. Dila alhamdulillah bergabung di Takhusus. Programnya Takhusus terbagi lagi jadi dua, Bang Reza. Ada reguler dan ada beasiswa. Ya, Oh gitu. karena lagi baru selesai kuliah, nggak mungkin minta lagi gitu ke orang tua untuk dibiayai secara reguler. Maka Dila ikut program beasiswa dengan konsekuensi harus mengajar selepas selesai tanggung jawabnya di Oh sini gitu. untuk menghafal, harus mengajar dengan jangka waktu tertentu. Berarti yang Dila maksud mengabdi itu karena selesai dari program takhusus itu, inilah dia kesempatan mengabdinya gitu ya. Iya, kalau untuk selama belajar di awal ada tahsin dulu. Jadi benar-benar Oh. Dila merasakan dari nol gitu untuk belajar. Jadi ketika dari SMP sampai ke kuliah semester ya 5-an tadi ya, yang mulai nggak nyaman itu kan benar-benar pede doang gitu. Pede dengan bacaan Qur'annya, padahal belum benar bacaannya. Jadi ketika di sini Dila belajar itu benar-benar dari nol yang untuk mendapatkan huruf yang memperbaiki makhrajul huruf satu persatu itu 3 bulanan gitu waktunya. Waktu 3 bulan. Baru kemudian ada ujian-ujian yang harus dilewati sampai bisa sampai diperbolehkan untuk menghafal. Gitu Bang Reza. Oh. Untuk program seperti apa ya? Ilmu-ilmu syar'i itu di program SMP SMA. Kalau di takhusus memang benar-benar fokus karena target takhusus itu 1 tahun selesai. Oh. Plus tahsin gitu Bang. Plus tahsin ya. Jadi iya. ini kondisinya udah alhamdulillah udah dapat 30 juz ya, udah hafal 30 juz. Alhamdulillah selesai ziyadah. Ziyadah tuh Dan gimana ada maksudnya? beberapa selesai setor Oh, hafalan. alhamdulillah. Ya. Tapi untuk ya alhamdulillahirabbil alamin biiznillah Bang Reza. La haula wala quwata illa billah. Benar-benar ya Dila tahu sendiri tadi kan dari nol gitu. Nah, untuk murojaahnya ya memang ketika selesai dia nggak langsung diwajibkan mutkin karena temponya 1 tahun ya Bang Reza. Jadi dia bukan setor mutkin, tapi target selesai dengan memutkinkan beberapa juz gitu untuk ditasmikkan, kemudian mengabdi. Mungkin kalau untuk setor mutkin butuh waktu 4 atau 5 tahunan biasanya gitu. Kalau dari cerita sharing dari orang-orang lain gitu butuh waktu 3, 4, 5 tahun. Tapi karena ini target programnya 1 tahun, maka dia belum setor mutkin. Masih selesai setoran, kemudian harus banyak murojaah, ya madal hayah itu Bang Reza. Begitu, alhamdulillah. Jadi ada informasi nggak maksudnya dalam artian pengabdian di sana sampai berapa lama? Nggak ada ininya, waktunya itu nggak ada. Ada Bang. ada akadnya untuk pengabdian. Oh, jadi ada akadnya juga ya? Jadi udah belajar akad duluan ya di sana? Akad pengabdiannya maksudnya. Ada akad mengabdinya itu kan sesuai dengan lama menghafal. Kalau Ifah, Masya Allah, beliau selesai tepat waktu plus tahsin. Dan memang Dila sama Ifah tuh beda tempat Bang Reza. Ngafalnya kita nggak satu tempat. Meskipun sama-sama di Darut Tarbiyah gitu ya? Iya, sama-sama di Darut Tarbiyah, tapi kan banyak cabang nih untuk takhusus. Ada beberapa cabang. Nah, Ifah di Bekasi, di Jati Kramat Bekasi. Dila di Depok. Berarti nggak pernah jumpa ya? Nggak pernah jumpa secara langsung? Pernah? Enggak. Atau nggak pernah ya? Pernah Bang Reza 1 kali itu mabit.
mabit perdana yang Dila ikuti di Balai Kota Depok, Kak Nifa datang sama rombongan Bekasi itu. Nah, itulah pertama kali ketemu Iva. Setelah itu negara Nggak api jauh. menyerang. Ada Iya. corona. Iya. Terus nggak pernah mabit tatap muka Nggak pernah. lagi. Mabitnya online terus sampai sekarang. Ya kalau Sampai online Iva pulang. jumpa aja ya kalau online ya. Nggak juga. Kalau online ya virtual gitu, Bang. Iya, maksudnya jumpa dengan Ifah dan yang kawan-kawan yang di Medan, enggak ya? Enggak juga. Enggak, sampai Iva pulang kemarin pamitan itu cuman saya Eva gitu, saya hello dari balkon, nggak bisa ketemu. Jadi di Oh, sini iya. masih apa ya, sebenarnya kalau untuk lingkungan sekitar itu Bang Reza udah nggak terlalu gimana ya, udah lebih santai Hmm. masyarakat. Tapi karena kita asrama yang punya tanggung jawab puluhan ya anak-anak gitu ke wali santri, jadi protokolnya lumayan gitu, bener-bener dikurung, dikurung nggak bisa kemana-mana. Hampir 2 tahun. Masya Allah. Hampir 2 tahun jadi orang Depok ya. Kalau Depok mayoritas apa ya? Sunda ya. Sunda Betawi. Jadi Sunda Sunda tapi Betawi. Sundanya Betawi gitu. Udah ada bisa bahasa Sunda Sundanya nggak sedikit. sehalus Sunda. Apa ya? Enggak Bang. Di sini malah banyaknya kan orang-orang perantauan ya. Ada sih orang Sunda tapi nggak banyak. Paling taunya kayak saha eta gitu. Apa artinya tuh? Atau naon. Siapa itu? Oh, gitu. Cuman Iya, iya. satu dua kata nggak tahu Bang. Karena nggak Tapi diterapin bahasa Sunda juga di sini. oh gitu ya. Tapi kalau orang ngomong Sunda sedikit ngerti lah ya. Ya satu dua kata, sedikit. Alhamdulillah. Ini banyak kita ngobrol-ngobrol sama Kak Adila nih teman-teman. Alhamdulillah. Jadi informasi kita dapat ya bahwasanya ternyata memang butuh waktu juga gitu kan. Dan memang namanya belajar itu kan nggak bisa sebentar ya teman-temannya. Dan tadi sudah Adila sampaikan bahkan setelah beliau setor hafalan pun juga madal hayah gitu kan untuk mengulang karena memang ya mungkin Dila juga sepakat ya bahwasanya menghafal itu jauh lebih mudah daripada menjaga gitu ya. Maksudnya menjaga hafalannya begitu karena Iya. menjaga hafalan itu kan banyak faktor yang bisa membuat hafalan itu lupa kan dan tentu ya teman-teman kalau pernah baca sirah itu kan bahkan ya maaf kata nggak sengaja kita melihat aurat lawan jenis itu qadarullah ya mungkin bisa begitu kan membuyakan hafalan gitu kan bahkan mungkin teman-teman ada yang kemarin baca berita ya kan ada beberapa santri gitu kan tatkala sedang divaksin di sebuah klinik atau puskesmas itu diputarkan lagu ini ya lagu-lagu barat seperti itu kan mungkin dalam rangka untuk menenangkan pasien yang ingin vaksin itu ya kan? Jadi santri ini memilih untuk menutup telinga gitu kan ketika ditanya kenapa ya salah satu tujuannya untuk bisa menjaga hafalan supaya nggak hilang gitu kan. Nah, Masya meskipun Allah. itu ya meskipun itu di media menuai polemik ya teman-teman ya. Kenapa sih harus tutup telinga gitu kan? Kenapa nggak dengerin aja gitu ya? Itu kan bagian dari upaya-upaya menjaga teman-teman. Dan sampai seperti itunya memang kadang-kadang para hafiz dan hafizul Quran kita itu untuk menjaga hafalan karena memang kalau sampai hilang 1-2 juz itu mungkin nangis ya Dila ya. Bisa aduh kok kecewa banget kok bisa hilang gitu ya hafalnya gitu pangkal lupa Iya. ujung dapat ujung lupa tengah gitu kan itu kan nggak ini banget ya gitu. Nah teman-teman ini kalau ada yang mau bertanya boleh ya di channel kita ini kita sharing-sharing aja gitu kan ini mohon maaf ya sebelumnya ya Dila ya agak menyita waktu nih. Enggak Bang, Alhamdulillah senang bisa ngobrol dengan Bang Reza dan teman-teman. Ini banyak kayak teman-teman Dila nih lagi nonton Ya, ya. ahlan wa sahlan, Denurul dan semuanya teman-teman yang sudah bergabung, kakak-kakak. Ya, ada kalau ada Malu teman-teman saya. yang ini kakak-kakak senior kayaknya ya. Senior di Darut Tarbiyah bukan? Yang ikutan Iya, ini. ada beberapa.
Ada Bang. ya, alhamdulillah. Jadi ini teman-teman boleh ya yang umum, mungkin yang atau apa ya boleh bertanya kepada kita. Kalau nggak ada ya tentu teman-teman boleh nanti ya tanyanya di chatting ya di kolom komentar, nanti kita bacain sama-sama. Nanti kita coba untuk diskusikan gitu kan, kira-kira apa Ada yang Erki Data. sharing pengalaman. Kenapa? Ada akun Erki Data ya. Ya ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ini siapa ini? Erki Data ini siapa ini? Mungkin Ustadz atau Ustazah. Masya Ahlan wa sahlan, Allah. Ustadz, Ustazah. Alhamdulillah ya. Mohon izin. Ahlan wa sahlan untuk Ustadz dan Ustazah yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Salam kenal. Saya Reja. saya Reja dan tadi udah dikenalin ya seniornya Dila di kuliah, meskipun ya jauh lah kalau dalam artian hafalan, jauh lah dari Dila. Ini mohon izin diundang salah satu temannya untuk ke College Corner episode 3. Nah, jadi tadi ini agak melenceng sedikit nih Dila, maksudnya dari topik kita gitu ya. Jadi tadi kan sempat di awal pingin ke Jerman tuh. Nah, masih ada nggak niatan untuk ke sana sekarang? Sudah tidak ada. Udah nggak ada ya? Alasannya ada? Boleh tahu alasannya? Iya. Ada mungkin, tapi tidak untuk studi atau pendalaman ilmu bahasa Jerman Dila. Mungkin kalau untuk syiar, Masya Allah gitu, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain, tapi untuk studi atau lama menetap di sana bekerja itu udah enggak, Bang Reza. Udah Alasannya, ini ya. Udah di keep ya, udahlah itu sebagai bagian dari masa lalu yang itu menjadi bahan untuk evaluasi refleksi di masa depan gitu ya. iya. Sebenarnya cukup sedih, tapi ya hidup itu pilihan kan, Bang Reza. Iya benar, memang hidup tidak seindah drama Korea. Iya, kan cita-citanya main salju di Jerman ya, tapi Oh kalau main salju, salju kan Dila? Kok cuma main salju atau doang? iya, di mall juga ada kadang-kadang. Oh iya, ada wisata ini ya. Iya, karena ya Dila pernah nanya Bang ke Ustadz yang biasa beliau ya mengajar tahsin para ustazah di Darut Tarbiyah. Jadi pada kesempatan itu Dila pernah nanya ke Ustadz tentang hadis yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu gitu. Nah, mengajarnya itu dalam konteks bagaimana? Apakah semua orang yang mengajar meski hanya 1 jam dalam 1 minggu, atau dia sebenarnya seorang profesional? Dia seorang profesional, tapi dia menyempatkan waktu 1 jam dalam seminggunya untuk mengajar. Atau yang B, seseorang yang memang seluruh hidupnya, seluruh waktunya dia berikan untuk Al-Quran, untuk mengajar. Apakah kedua orang ini mendapatkan keutamaan yang sama gitu kan, sama-sama mengajar? Pada saat itu Ustadz menjelaskan tentu tidak sama porsinya gitu. Jadi Ustadz menceritakan ada sirah, tapi tidak tersebutkan nama sahabat ini. Itu ada salah seorang sahabat yang ketika ia mengetahui hadis ini dari Rasulullah, ia adalah seorang hakim, ahli fikih, seorang petinggi di masa Rasulullah memimpin pada saat itu. Tapi ketika ada hadis ini dikabarkan kepada beliau meninggalkan profesinya dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengajar Al-Quran gitu. Yang Ustadz sampaikan. Di situ sebenarnya Dila sedang mencari jawaban, Bang Reza. Dila juga sering nangis dalam hati gitu untuk masa kuliah 4 tahun yang sekarang ya bagaimana gitu.
Dila sudah banyak lupa tentunya kosakata, apalagi grammar bahasa Jerman yang masya Allah itu ya gitu. Kalau diulang lagi mungkin masih bisa, tapi tentu udah banyak ilmu-ilmu bahasa Jerman yang tertinggal gitu, yang Dila tinggalkan ketika Dila fokus dengan Al-Quran. Berarti Dila apakah memang harus memilih? Maka Dila tanyakan kepada Ustadz pada saat itu, dan jawaban Ustadz memantapkan kita yang saat itu sedang belajar, ya kalau sudah memilih Al-Quran sebagai jalan hidup, ya harus totalitas gitu, totalitas. Ini Al-Quran yang sedang kamu bawa gitu. Intinya Ustadz menyampaikan seperti itu Bang Reza. Lalu alam bisawab. Tapi dari situ yang membuat Dila, ya sudah, Bismillah, harus diikhlaskan, harus diikhlaskan. Dila sempat membayangkan gitu, apa mungkin Dila ngajar aja ya bahasa Jerman tetap gitu, atau Dila lanjut lagi S2 di Jerman tetap dengan impian yang awal, tapi kan Dila tetap bisa murojaah nih gitu. Tapi itu memang cukup berat gitu Bang Reza kalau untuk Dila membayangkannya. Dan ada cita-cita lain juga tentang yang Dila sampaikan, punya ini ya, untuk Yayasan pendidikan gitu. Yayasan Iya, pendidikan ya. punya cita-cita itu juga. Ya sudah, memang harus memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Dila akan berjuang di sini gitu, insya Allah. Dengan segala keterbatasan, ingin terus belajar, Bang Reza. Masya Allah. Jadi teman-teman, ini menjadi motivasi untuk kita ya, bahwasanya tapi memang benar ya, bahwasanya kalau sudah memilih bukan hanya Quran ya teman-teman, tapi kalau memang kita fokus kepada Quran, ya totalitas gitu kan, karena memang suatu mimpi, apabila kita memang memiliki sebuah mimpi dan kita totalitas di dalamnya, maka insya Allah itu akan terasa manis ya perjuangan itu, sesulit apapun kita dalam menghadapi lika-liku cobaan, karena memang kita sudah ikhtiar, sudah mantapkan hati untuk total ya udah lewat gitu aja gitu kan. Toh juga apapun yang kita ambil, profesi apapun, tentu juga gak akan lepas dari masalah, namanya juga hidup kan, seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan ya melalui ustadznya yang disampaikan tadi kita ustazahnya Ustadz Nurkolis, Ustadz Nurkolis. Oh, namanya Nurkolis juga, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Beliau Ustadz, ya Masya Allah, salah satu Ustadz kabir kita, ya Bang. Ya, salam untuk Ustadz Nurkolis ya, dari Nurkolis yang ada di Medan. Salam Ustadz, ini dari Nurkolis juga. Jadi, oke, baik. Tapi memang ya ini untuk motivasi untuk teman-teman ya, bahwasanya memang kalau memang kita sudah mantap dengan Quran, insya Allah, maka ya kayaknya nggak pernah ada gitu ya dalam sejarah ada orang miskin duniawi, kalau bahasa kita ya, miskin duniawi, seorang hafiz atau hafizoh yang miskin duniawi gitu, nggak ada rasanya itu kan, nggak pernah ada kedengaran pernah cerita. Kalaupun ada mungkin ya itu ya duniawi aja doang gitu kan, ya nanti insya Allah di akhirat lebih dapat banyak gitu kan. Tapi sejauh yang saya pernah dengar cerita, bahwasanya memang nggak ada seorang hafiz atau hafizoh Quran yang itu miskin secara duniawi gitu kan, karena memang Allah muliakan, Allah yang mempermudah aja gitu kan rezekinya, itu kan lebih lancar. Dan memang ya itu tadi salah satu yang seperti saya present di awal, bahwasanya Al-Quran ini kan warisan gitu kan, warisan dari Rasulullah selain hadis terutama. Jadi ya kita nerima warisan senang dong gitu kan, tadi seperti yang saya analogikan di awal, senang dong, harusnya senang dong nerima warisan. Dan salah satu wujud rasa syukur kita atas senangnya kita menerima warisan itu ya kita manfaatkan. Quran itu kita manfaatkan, bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai simbol, tapi memang menjadi pedoman hidup seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Karena kalau kata Rasulullah kan dalam hadisnya, jika Quran dan hadis ini kita pegang teguh, maka insya Allah hidup kita akan niscaya insya Allah selamat, seperti itu. Nah, luar biasa nih, ini insya Allah menjadi motivasi kita semua untuk yang hari ini masih minim belajar Qurannya, yuk kita coba untuk datengin kalau di Sumatera Utara banyak gitu kan. Dan saya rasa ini bukan masalah
mampu atau tidak gitu kan. Tapi ini masalah mau atau tidak. Ada orang yang mampu, tapi kalau nggak mau ya susah juga tuh kan. Dan kalau yang ingin belajar untuk menghafal ya belum ada kata terlambat, karena kita pernah menyaksikan dan di TV banyak ada orang-orang tua yang memiliki harta tapi bersemangat menghafal dan dapat gitu kan. Jadi nggak ada istilah menghafal Quran itu sulit, karena memang Allah sudah janjikan dalam Al-Quran itu sendiri menghafal Quran itu ya, tinggal kita aja ya yang mau atau tidak seperti itu. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nih nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya dalam channel ini, kita closing kan, karena kayaknya Dila udah ngantuk. Ya, canda. Ya, ada teman-teman yang dalam kesempatan malam hari ini ada yang ingin bertanya, satu orang untuk kita tunggu ya, kita hitung sampai 10 detik ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah tidak ada. Jadi teman-teman yang menyaksikan mungkin udah ngerti semua apa yang kita obrolin pada kesempatan malam hari ini. Dan tadi udah disampaikan sama Dila, memang yang ada pada kesempatan malam hari ini rata-rata adalah temannya Dila sendiri. Jadi mungkin nanyanya langsung, mungkin kata Japri gitu kan, dan segala macamnya. Nah, mau nanya ke Adila ada nih. Ini kenal Dila. Kenal. Itu Kak Badri. Masya Allah, Kak Badri. Dila yang nanya sama Kak Badri nih seharusnya. Ya, silakan nih Kak Badri ini. Ada mau nanya apa nih? Kak Badri ini dari Binjai, Bang Reza. Oh, dari Binjai. Ini salam Binjai. Ya, memang Binjai itu luar biasa. Menghasilkan banyak orang-orang hebat tentunya. Masya Allah. Ayo mau nanya apa Kak Badri? Ditunggu pertanyaannya sama Dila. Oh, lama ya ngetiknya ya. Kayaknya pertanyaannya dalam banget nih. Kita tungguin bentar ya Dila ya. Sambil kita nunggu, sambil kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Nah, kapan rencana pulang nih ke sini? Ke Sumatera? Insya Allah Bang Reza, kalau tidak ada halangan ya, Dila pulang di akhir semester depan. Akhir semester depan berarti tahun 2022 ya? Iya, Mei atau Juni 2022. Udah ada planning lanjut kan, misalnya dalam artian pulang nanti itu bakal ngapain gitu? Apakah netap di Binjai atau mau Medan gitu? Atau apa? Mau pulang ke rumah dulu, ke Langkat. Mau pulang ke Langkat. Ingin terus belajar dan mengajar, insya Allah. Udah ada planning bakal mau ngajar di mana itu? Apakah di Langkat, di Binjai, di Medan atau gimana? Udah ada kontak-kontak? Spesifik kemananya belum ada Bang Reza. Masih lumayan lama kan ya? Atau mau nyusul ini ada Ma'rifah nih, Ma'rifah lagi nonton juga nih, atau mau nyusul Ma'rifah ke Padang nih. Kak Dila super banget. Masya Allah. Ustazah Kabir Ifah. Oh, apa artinya Kabir itu? Ustazah besar gitu Bang. Ustazah besar. Nah, ini pertanyaannya nih dari Kak Badri ya. Assalamualaikum Kak Badri. Jadi ini petikan hikmah apa Dila selama berinteraksi dengan Quran? Kasih tips untuk kita dulu. Hikmah ketika berinteraksi dengan Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ketika interaksi dengan Quran sebenarnya nggak cuma Dila, pasti semuanya insya Allah pernah merasakan ya. Apalagi Bang Reza. Masya Allah. Masya Allah. Apalagi Bang Reza ya. Mudah-mudahan. Satu poin penting yang benar-benar Dila pegang ketika berjuang pada saat itu ya sampai sekarang insya Allah. Jadi Bang Reza, sebenarnya ketika kita menghafal itu kan kita ditarget, benar-benar ditarget ya. Jadi kalau kita nggak sadar gitu, artinya nggak nginjek ya ketika ngafal, benar-benar
dimabuk target. Dimabuk target itu sehari harus sekian, sekian, sekian. Itu kan lumayan ya, secara psikis, mental kita juga gitu. Pasti ngerasain jenuh, bosan, terus ini dapat apa gitu. Hati kita pasti akan bertanya-tanya gitu. Ini udah setoran sekian sekian sekian, tapi kok habis setoran malah emosian gitu. Atau ketika lagi antri setoran nih sama teman sikut-sikutan, mau duluan-duluan. Nah, itu akan ada. Syaitan itu pasti terus gitu kan. Menggoda dari segala sisi. Hati kita itu benar-benar sebenarnya ini Kak Badri lebih mengetahui tentang ini, tapi semoga apa yang Dila sampaikan menjadi apa ya, muhasabah lagi buat Dila sendiri, pesan buat Dila sendiri dan juga untuk semuanya. Afwan Kak Badri, sebenarnya malu nyampein ini buat pertanyaan Kak Badri. Harus ada suatu amalan khusus. Amalan khusus yang membuat hati kita tuh tetap connect dengan Allah ketika hafalan itu. Karena di mabuk hafalan itu benar-benar ada Bang Reza. Kita cuman mikirin target. Pusing, kita emosi, apalagi ya, benar-benar hitung-hitungannya matematika. Padahal Al-Quran itu bukan dipakai dengan hitungan matematika. Gitu. Bisa aja orang yang misalnya udah ngitung nih sehari sekian akan selesai bulan ini. Tiba-tiba Allah berikan mudah, sekian bulan dia selesai gitu. Nah itu tadi harus ada amalan khusus yang bisa membuat kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu tetap terasa hidup, tetap merasakan nikmatnya. Apalagi misalnya teman-teman yang sedang dalam target hafalan. Misalnya gitu, Dila juga mengambil ini dari orang lain, dari adik-adik, dari teman-teman yang pernah sharing sama Dila. Misalnya ada seorang adik yang dia pernah mengamalkan sholawat 1000 sehari misalnya, untuk tetap menjaga hatinya itu connect gitu dengan Qur'annya, dengan Allah. Atau ketika dia mau hafalan, dia punya doa khusus dulu. Dia punya doa khusus dan setelah hafalan itu dia punya doa khusus lagi yang hanya mungkin dia dengan Allah yang tahu untuk menjaga hatinya itu tetap bersih ketika hafalan. Ada lagi orang yang ketika hafalan, amalan khususnya adalah mengerjakan sesuatu yang orang lain itu sangat enggan untuk mengerjakan. Gitu. Mengerjakan sesuatu yang sangat kotor misalnya, membersihkan apa yang sangat kotor gitu. Namanya di asrama ya Bang Reza. Ini juga Dila dapat cerita dari Ustazah Dila yang di sini, Ustazah Anita yang menceritakan kisah ini, seorang kakak yang beliau Masya Allah hafalannya dimudahkan dan menjadi teladan gitu, sosok yang menjadi teladan. Beliau punya amalan-amalan khusus seperti itu. Ketika kita mengikuti mungkin program ataupun tidak mengikuti program, misalnya selama di rumah, ketika Al-Quran itu hanya menjadi misalnya suatu beban, terasa menjadi beban, terasa sesuatu yang sangat berat. Dila pernah memutuskan untuk nggak setoran sama sekali satu harian itu, karena jenuh gitu, capek, jenuh, udah Dila berhenti. Itu salah satu yang nggak boleh dicontoh untuk mengembalikan lagi konektivitas hati tadi gitu dengan Al-Quran yang sedang dihafal, atau banyak membaca tadabur Al-Quran, membaca sirah-sirah para sahabat, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Itu sangat-sangat membantu kita untuk tetap terikat hatinya. Dan satu lagi juga Bang Reza, istighfar ya, banyak-banyak istighfar ketika menghafal itu. Kalau bisa punya apa ya, penghitungan pribadi gitu untuk istighfar. Kalau bisa sehari ditargetkan supaya ketika interaksi dengan Al-Quran itu bukan dengan hawa nafsu. Nah itu dia poinnya, hawa nafsu. Ketika menghafal itu bukan dengan hawa nafsu kita,
Itu yang sangat-sangat Dila was-was dan takut ketika ikut program itu, Bang. Pada saat itu, iya, Dila setoran itu pakai nafsu gitu. Jadi dengan ambisi itu yang takut. Ya memang harus murni ya, dalam artian kan memang kan salah satu apa ya, jihad terberat itu kan jihad melawan hawa nafsu ya Dila ya, banyak ya, dan hawa nafsu itu banyak bentuknya gitu kan ya. Salah satu tadi nafsu untuk kejar target setoran tadi itu termasuk nafsu ya Dila ya. Iya. Akhirnya terfokus pada bagaimana nih, gimana caranya supaya ini akhirnya meninggalkan nilai-nilai yang harusnya memang dikedepankan, apalagi kita berinteraksi dengan Quran gitu kan, bukan hal yang mudah gitu kan, tapi akan dimudahkan bila memang kita niatnya itu betul-betul kembali lagi ke niat gitu ya, niatnya itu betul-betul murni seperti itu. Yeah. Wah, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan jujur dari saya pribadi, dari abang sendiri ini banyak yang dalam kesempatan malam hari ini ilmu yang abang dapatkan dari Dila. Masih banyak loh Dila udah mau memenuhi undangan dan berbagi ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan dibarokahi ilmunya dan istiqomahkan tentunya dalam segala niatan baik yang Dila laksanakan, dan yang paling utama tentunya hafalannya itu berguna, bukan hanya berguna bagi diri Dila ya Rabbal Alamin, tapi juga untuk orang lain begitu ya. Iya. Ya. Untuk pertemuan kita malam hari ini dulu ya. Insya Allah sebagai penutup, Dila mau menyampaikan saat ini para penghafal Quran itu sedang bersemi seperti jamur di musim penghujan katanya. Ya Bang Reza. Banyak sekali rumah-rumah tahfiz bermunculan, pondok-pondok Quran bermunculan, para hafidh-hafidhoh menghiasi layar handphone dan layar kaca kita, layar laptop juga. Syiar Al-Quran semakin hidup. Alhamdulillah, itu suatu kebangkitan yang luar biasa. Tapi ada satu poin penting yang, tapi ini mungkin pendapat pribadi Dila, adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Banyak yang bisa menghafalkan, banyak orang cerdas yang bisa menghafalkan, orang yang merasa biasa-biasa saja juga bisa menghafalkan. Tapi bagaimana dengan pengamalan dari nilai Al-Quran itu sendiri? Ya, kita sebagai generasi muda Islam, seperti di captionnya Bang Reza tadi ya, ternyata ada begitu banyak masyarakat Indonesia yang masih buta aksara Al-Quran. Dila juga menemukan data bahwa Indonesia saat ini punya 40 juta santri, Bang Reza. Masya Allah. Santri di Indonesia itu jumlahnya 40 juta orang, 25 jutanya sudah lulus, 15 jutanya masih di pondok, masih belajar. Tentu ini tanda tanya besar, gitu. Kita punya banyak ulama mungkin, atau apa ya, orang-orang yang berilmu di bidang Quran. Termasuk kita mungkin generasi muda, para pejuang dakwah, para aktivis semuanya yang sedang berjuang untuk kebangkitan Islam. Tapi mungkin kita bisa mempertanyakan kembali untuk Dila pribadi, kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi. Kan untuk menjawab pertanyaan Bang Reza itu tadi, ya tentu ada di pemuda sebagai problem solvingnya. Kontribusi kita sebagai pemuda, yang pertama harus mau menyadari dan mengakui kekurangan kita, terutama sebagai muslim dalam ilmu Al-Quran. Kita harus sadar dulu kalau kita itu masih kurang ilmunya, kita harus belajar. Ya. Yang kedua itu dia, kita harus mau belajar. Harus mau belajar, sadar kalau kita itu nggak bisa, kemudian kita mau belajar. Yang ketiga, kita mau mengajarkan. Kita mau mengajarkan sekecil apapun itu.
kita mau mendakwahkan, mensyiarkan, memperjuangkan, sembari kita terus bersama-sama perlahan mengamalkan isi Al-Quran sedikit demi sedikit. Amalan itu satu yang Dila dapat juga dari ustazah, salah satu ustazah, amalan Al-Quran itu poinnya 1, hafalan itu poinnya 0. Ketika hafalan terus ditambah tapi tidak diamalkan, dia akan 0. Tapi kalau dia diamalkan sambil dihafalkan 1 dapat 10, dihafalkan 2 dapat 100. Begitu selanjutnya. Ya, insya Allah kita bisa menjadikan Al-Quran, tilawah hafalan kita ini sebagai modal untuk kebangkitan Indonesia di masa depan. Insya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Jazakallah khairan katsir nih untuk Dila yang udah menyampaikan ilmunya tadi. Closing statementnya luar biasa loh. Dan ini ya teman-teman ya, bahwasanya memang bahwa ada banyak kisah tentunya ya. Kita mungkin pernah dengar kisah di zaman Rasulullah itu ada seorang Quran 30 juz gitu ya. Kemudian dalam suatu peperangan di melawan suatu kabilah kaum Romawi, tergoda dengan kecantikan si ratu, salah satu ratu, kemudian memilih untuk menikah dengan perempuan tersebut dengan catatan beralih agama, dan itu ditinggalkan. Bayangin gitu kan, seorang hafiz Quran 30 juz rela kan hafalannya, rela meninggalkan agamanya hanya wanita. Jadi itu kan masalah anak. Makanya ini menjadi catatan penting ya, garis bawahi teman-teman, bahwasanya amalan itu penting tanya, bukan adalah bagian. Jadikanlah hafalan Quran kita itu hanya sekedar kepala, tapi udah hati. Kalau udah hati, ya insya Allah akan ini. Kalau kan hati ini kata pada yang apabila baik, maka Allah baik dengan Tuhannya. Jadi, ya luar biasa. Kita dapat banyak pelajaran dalam kesempatan malam hari ini, dan teman-teman ini banyak yang ini nih. Ayo dong ngaji bareng, tapi kayaknya kesempatan lain teman-teman kita untung ngaji bareng udah matem gitu. Ya nanti mudah-mudahan di lain kesempatan kita ada forum, terus kita bisa murojaah ya, karena memang mungkin nanti adalah dalam satu sesi kita coba untuk mudah-mudahan ada. Dan nanti mudah-mudahan bila bisa ini ya, bisa sebagai tamu lagi kesempatan barangkali. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih sekali lagi atas ilmunya. Tentu ini semua sangat berarti bagi Abang Pribadi dan juga bagi teman-teman yang mendengarkan, dan bagi teman-teman yang hari ini mendengarkan namun dari awal, teman-teman bisa saksikan syarat ulangnya di channel YouTube Pribadi saya. Linknya ada di deskripsi saya ya. Jadi kalau langsung nggak terhubung ya, terhubung dengan YouTube, ya siaran langsung di YouTube nggak ada. Jadi mungkin nanti akan saya upload ke akun YouTube untuk ini pagi. Jadi teman-teman bisa dengerin tayangan ulang College Corner mulai dari episode 1, 2, dan 3 itu kapan saja, di mana saja dalam kondisi santai, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, silakan. Link donasinya ada di Instagram mereka, dan donasi itu apa itu ya, dan itu bagian dari program, salah satu program untuk mengedukasi masyarakat dan menjadikan media sosial itu bukan hanya sebagai ajang pamer, tapi juga menjadi ajang kita bersilaturahim, ajang untuk mengedukasi dan ajang untuk beribadah. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang berhasil, dan jazakallahu khairan katsir kepada Dila. Mudah-mudahan di lain waktu kesempatan bisa berinteraksi lagi, dan Insyaallah Bang Reza. Wa jazakumullahu khairan katsiran untuk Bang Reza dan keluarga di rumah. Ya alhamdulillah, kasih doanya. Ya jadi teman-teman, sekian untuk College Corner kita kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode College Corner yang akan datang. Dan doa dari saya untuk teman-teman semoga sehat selalu dan patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron semuanya yang sudah hadir. Ya.